Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Kutub Ilmu. Teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang konsep diri. Konsep diri di dalam ilmu psikologi teman-teman, yang dikembangkan oleh Muhammad Nur Gopron dan Ririn Risnawati. Oke teman-teman, sebelum ke pembahasannya, teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe ya teman-teman, supaya channel ini dapat berkembang, dapat membagi edukasi yang bermanfaat lagi ya teman-teman. Pengertian konsep diri. Konsep diri adalah sebagai gambaran seseorang mengenali diri sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan, fisik, psikologi, sosial, emosi, aspiratif, dan prestasi yang dia capai. Pengertian konsep diri ini yaitu menjadi gambaran seseorang mengenai atau mencakup keyakinan, psikologis, sosial, emosi, aspiratif, dan prestasi yang diri individunya dia capai teman-teman. Konsep diri menurut para ahli ya teman-teman. Ini saya mencakup dua para ahli ya teman-teman. Masih banyak sebenarnya para ahli yang saya ambil, yaitu yang relevan ya teman-teman, yang lumayan komplit. Yang pertama yaitu menurut Horrocks pada tahun 1979 mengatakan bahwa konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai diri sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan, fisik, psikologis, sosial. Jadi, menurut Horrocks mengatakan konsep diri itu yaitu sebagai gambaran seseorang atau sebagai gambaran individu yang mencakup yang namanya keyakinan, fisik, psikologis, sosial. Nah ini. Tetapi menurut pada tahun 1995 mengatakan mendefinisikan konsep diri sebagai kesan terhadap diri sendiri secara keseluruhan yang mencakup pendapatnya terhadap diri sendiri. Nah, ini berbeda teman-teman dengan konsep diri yang dikemukakan oleh Horrocks. Ini sebagai penghargaan teman-teman, mendefinisikan ini sebagai penghargaan terhadap pendapatnya tentang dirinya sendiri teman-teman. Perkembangan konsep diri menurut Kalkan dan Aukala pada tahun 1979 ada 3 konsep diri katanya, yaitu yang pertama, 1. Orang tua teman-teman. Kenapa katanya orang tua? Dikarenakan orang tua adalah kontak sosial yang paling awal dan yang paling kuat di dalam individu, karena kontak sosial antara orang tua dan anak itu akan membentuk menjadi konsep di diri, tergantung dari orang tua bagaimana cara mendidik atau cara membangun konsep diri itu tersebut. Yang kedua yaitu teman sebaya teman-teman. Kenapa dikatakan teman sebaya? Karena teman sebaya itu menempati peringkat kedua
individu membutuhkan cinta dari orang tua juga, tapi membutuhkan penerima dari teman sebaya, teman-teman. Karena diungkapkan pada dirinya akan menjadi penilaian terhadap individu tersebut. Ketika kita mengemukakan pendapat, ketika kita mendefinisikan diri kita sendiri, akan ditinilai oleh teman sebaya. Nah, bagaimana respon antara teman sebaya kita terhadap respon yang ditimbulkan oleh kita? Makanya butuh teman-teman yang namanya teman sebaya. Yang ketiga yaitu masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat norma-norma yang akan membentuk konsep diri individu. Misalnya memberikan perilaku yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki pasti berbeda, teman-teman, dari hal gaya, dari hal tingkah laku dan sebagainya, teman-teman. Itu yang dibentuk oleh norma-norma yang ada di masyarakat, teman-teman. Itu sangat berpengaruh juga, teman-teman, di masyarakat, teman-teman. Jadi dapat disimpulkan, teman-teman, bahwa konsep diri tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi berkembang dengan adanya interaksi antara individu lainnya dengan lingkungan sosial, teman-teman, dengan lingkungan tiga konsep diri ini. Lanjut, teman-teman. Aspek-aspek konsep diri. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah apa yang individu ketahui tentang dirinya. Individu dalam benaknya terhadap sesuatu yang ada pada gambaran dirinya. Kelengkapan atau kekurangan fisik, bisa kemungkinan jenis kelamin, kebangsaan, suku, pekerjaan, dan agama. Misalnya gini, teman-teman, seseorang akan menganggap dirinya sebagai orang yang sempurna karena telah dikarunia fisik yang berfungsi dengan lengkap, berusia 20 tahun, warga negara Indonesia, tinggal di Jawa Barat, mahasiswa lagi, ya kan? Seperti itu gambarannya, teman-teman. Yang kedua yaitu harapan. Kenapa harapan? Pada saat tertentu seseorang mempunyai suatu aspek pandangan tentang dirinya. Individu juga mempunyai suatu aspek pandangan terhadap kemungkinan dirinya menjadi apa dan di masa depan, teman-teman. Pendekatan ini mempunyai harapan berbagi individu sendiri antara individu dengan individu yang ideal, teman-teman. Sangat berorientasi, sangat bagus, teman-teman. Di atas podium berorientasi penuh dengan semangat. Ketika harapan kita tinggi, pasti semangat kita sangat menggebu-gebu, teman-teman. Makanya butuh yang namanya harapan. Yang ketiga yaitu penilaian, teman-teman. Nah, di dalam penilaian ini, kenapa aspek-aspek yang terakhir, teman-teman? Karena suatu penilaian itu terkadang butuh yang namanya fakta dulu, butuh yang namanya respon dulu, baru kita menilai, teman-teman. Di dalam penilaian, individu kedudukannya sebagai penilaian tentang dirinya sendiri. Apakah tentang dirinya itu seperti apa? Siapakah saya? Dan harusnya apa? Dan harus menjadi siapa saya? Nah, ini standar individu ini dapat mempertimbangkan harga diri. Jadi semakin tinggi sesuai antara harapan standar diri, maka akan semakin rendah harga diri seseorang. Nah, semakin rendah harga diri kita, semakin rendah lagi penilaian dari orang lain. Sebaliknya, teman-teman, semakin tinggi harapan kita,
maka semakin tinggi penilaian dan harga diri kita juga, teman-teman. Seperti itu. Pengaruh konsep diri terhadap perilaku individu. Yang pertama yaitu konsep diri berperan dalam mempertahankan keselarasan batin, teman-teman. Kenapa, teman-teman? Konsep ini pada dasarnya individu selalu mempertahankan keseimbangan dalam kehidupan batinnya. Bisa timbul dengan saling berlawanan. Nah, ketika keselarasan itu menjadi timbul balik kepada kita, maka itu akan menyebabkan berlawanan, akan tidak sesuai gitu, teman-teman, sehingga merubah perilaku kita yang tadinya adem ayem, yang tadinya biasa-biasa saja, menjadi ketika ada benturan, ketika ada perlawanan, kita ada yang namanya respect. Berbeda, teman-teman. Yang kedua yaitu keseluruhan sikap dan pandangan individu terhadap diri berpengaruh besar terhadap pengalamannya. Jadi keseluruhan sikap pandangan kita akan berpengaruh terhadap suatu yang kita hadapi, teman-teman. Suatu yang kita hadapi di kemudian hari, ya teman-teman, itu akan membentuk dalam pengalaman kita. Itu mindset kita akan jalan, teman-teman, ketika kita melihat ke belakang gitu. Yang ketiga yaitu konsep diri adalah penentu pengharapan individu. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Inti dari konsep diri ini yaitu merupakan seperangkat harapan penilaian perilaku yang menunjukkan pada harapan tersebut. Sikap akan pandangan negatif terhadap komponen diri menyebabkan individu menetapkan titik harapannya yang rendah, teman-teman. Titik tolak yang rendah menyebabkan individu akan tidak mempunyai motivasi yang tinggi. Ketika harapan kita semakin rendah, mungkin motivasi pun semakin rendah juga, teman-teman. Begitu pun sebaliknya, teman-teman, ketika motivasinya kita tinggi, pasti harapannya juga semakin tinggi, teman-teman. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan ketiga konsep yang tadi di atas, ya teman-teman, yang tadi disebutkan, dapat disimpulkan bahwa konsep diri itu selain berperan sebagai pengharapan, juga berperan bagi penyeimbang batin bagi individu, teman-teman. Jadi penyeimbang batin, ya teman-teman, bagi individu. Konsep diri ini terbagi menjadi dua sebenarnya, teman-teman. Ada konsep diri negatif dan ada positif. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa teman-teman, bila belum subscribe ya teman-teman. Dan butuh kritik dan saran teman-teman dari kalian semua. Sekian. Allahumma bi'ila aqwam thori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.